Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa lagi, bersua lagi, walaupun hanya lewat suara. Kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berbagi, untuk bisa sharing. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang saudara-saudara, kakak adik yang menyempatkan diri untuk mendengarkan audio ini. Kita lanjut pembahasan kita tentang kesadaran diri. Kesadaran diri ini, kenapa ada sebuah kesadaran diri? Karena di sini ada sebuah permasalahan yang harus diselesaikan. Kalau seandainya permasalahan ini hadir, tetapi kita hanya merenungi, meratapi, galau yang berkepanjangan, itu berarti kita tidak menyelesaikan. Tapi kita hanya meratapi, hanya bisa mengeluh dan mengeluh. Nah, dan setelah semua itu, tentang keluhan, tentang kesedihan, tentang kegalauan itu justru menciptakan kita terus-terusan berkepanjangan kegalauan, ketidaknyamanan, kesedihan, kekecewaan, terus-terusan, dan itu akan terus-terusan. Tetapi kalau kita punya sebuah kesadaran bahwa itu tidak mau hadir lagi dalam hidup kita, kita ingin berubah. Berarti di sini kita harus mempersiapkan diri atau harus menggali atau mencari ilmu bagaimana cara kita memberikan kesadaran atau mencari kesadaran dalam diri kita sendiri. Kadang kita lebih enak melihat orang, menasehati orang, tetapi kita lupa bahwa diri kita juga harus disadarkan. Seperti saya saya mencari ilmu, atau saya mendengarkan audio, atau saya di YouTube banyak ceramah-ceramah itu karena ada sebuah kegalauan atau ada sebuah ketidaknyamanan hidup saya yang harus saya perbaiki. Lama mungkin tidak mudah bagi saya untuk memberikan jeda waktu yang cepat, tetapi memang kita butuh waktu, kita butuh pemikiran yang panjang, karena memang kita itu manusia yang telah tercetak dari masa lalu kita, yang telah mempunyai habit, kebiasaan di masa lalu kita yang masih terus kita menempel dalam diri kita, yaitu tentang ngeluh, ngomongin orang, iri, dengki, kecewa, impian-impian, seolah-olah kita tidak pernah tercapai impian-impian kita, padahal kita udah berusaha dekat bersama Allah, tetapi di situ jawaban-jawaban kita tidak peroleh dengan apa yang kita inginkan. Alhamdulillah, mungkin di usia sekarang sudah waktunya kita harus benar-benar berbenah diri, kita harus benar-benar mempersiapkan diri, kita harus berubah dari hal-hal yang dulu kita tidak sukai. Sekarang kita harus mengorbankan waktu, pikiran, jiwa untuk berubah, untuk meraih di masa depan kita dengan baik. Minimal kita hidup tenang di usia-usia yang sudah lanjut, minimal kita hidup tenang dalam rumah tangga, minimal kita hidup tenang dalam mencapai prestasi atau jabatan atau segala macam hal. Ya, baiklah saudara-saudaraku, apakah kesadaran itu kita munculkan atau memang kesadaran itu datang sendiri? Kesadaran, kalau kita mau melihat sebuah kesadaran diri, timbul dari sebuah masalah yang berkepanjangan, dari ego kita yang terus kita pegang, dari pribadi karakter kita yang terus-menerus bertumpuk dari hari ke hari seperti itu. Kita hidup di lingkungan yang sama, di pikiran yang sama, di orang-orang yang sama, dan kita mempertaruhkan pikiran-pikiran kita ke arah yang benar-benar sama seperti hari kemarin. Artinya kita tidak memperbaiki. Saya ingat
hanya ingat ya, ada Al-Quran itu surat Arad ayat 11 yang mengatakan Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali orang itu sendiri atau kaum itu sendiri yang mengubah jiwanya. Jiwa itu berarti pikirannya, hatinya. Ya itulah. Jadi di sini pangkal dari semua kesadaran adalah pikiran kita. Bisakah kita mengolah pikiran kita? Bisakah kita memperbaiki pikiran kita? Seandainya kita sering merenung atau kita komunikasi, kenapa pikiran kita tuh kenapa gitu. Jadi istilahnya yang namanya pikiran itu kan kadang-kadang nggak kita sadari. Kita berpikir tentang emosional, kita berpikir tentang kekecewaan kita berpikir tentang kemandirian kita berpikir tentang kekayaan kita berpikir tentang kemiskinan kita. Semuanya ada dalam pikiran. Nah, di dalam pikiran itu otomatis ada pikiran negatif dan ada pikiran positif. Nah, di mana kalau yang namanya pikiran negatif yang jelas berarti yang tidak baik-baik ya. Iri, dengki, aniaya atau sombong atau tidak jujur atau kalau pikiran positif berarti optimis, gembira, tenang, bahagia, itu berarti yang positif. Melihat segala sesuatu itu positif. Cuma dua, negatif, positif. Apakah kita ada di yang vibrasinya positif atau vibrasinya negatif? Kita lihat sendiri. Nah, kalau kita mau, kita bisa melihat, oh iya, saya berada di negatif, saya berada di positif. Nah, pengendalian itu kalau kita mau belajar itu bisa. Kalau kita mau, kalau kita niatkan aja. Pertama, kalau kita mau benar-benar niatkan, kita mencari kesadaran diri, siapa diri kita. Selama ini walaupun jabatan kita tinggi, kita kaya raya, tapi kenapa hati kita tetap galau? Kenapa perasaan kita tidak nyaman? Kenapa kita emosional? Nah, hal-hal seperti itu kita kalau mau belajar itu bisa niatkan dulu. Pertamanya niatkan. Di sini saya pribadi mengalami sendiri dan saya juga ikut seminar tentang yang diadakan oleh Mandiri Rezeki, itu seminar yang lain, ikut camp online juga yang lain, kita ikut biasa ceramah atau dari YouTube atau apa aja ya, sekemampuan saya, yang bisa saya pahami. Alhamdulillah, dari hal-hal pengalaman itu, dari hal-hal ilmu yang saya dapatkan, dari hal-hal yang memang saya niat berubah diri saya, ya alhamdulillah, untuk saat ini saya rasa hasilnya dari diri saya sendiri bahwa betul-betul itu bisa merubah. Pertama, saya siapkan buku yang terbaik, pulpen yang terbaik untuk saya tulis. Saya bismillah ya Allah, saya siap belajar. Saya tulis usia saya, nama saya di situ, permasalahan saya. Terus kedua, apa yang saya inginkan. Ketiga, di mana posisi saya? Apakah masih yang disedih atau masih yang di bahagia? Mungkin itu dulu, saudara-saudara.